wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Ya, jadi anak sekalian, ya, hari ini kita akan melanjutkan lagi materi coding dan kecerdasan artifisial. Ya, kemarin kita sudah bertemu pertama, nanti kita akan lanjutkan lagi. Ada yang tidak hadir? Nah, semua ya. Bagus, jadi kita itu harus selalu lagi ke sekolah supaya kita tidak ketinggalan materi pembelajaran. Ya, jadi sebelum kita masuk materi, ya seperti biasa kita harus berdoa. Kira-kira siapa bisa pimpin doa? Bisa? Coba siapa bisa? Bisa satu bercanda. Jadi selanjutnya, ya seperti biasa sebelum kita masuk, ya kita harus bagaimana menanamkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa dan negara kita. Ya. Kita berdiri dulu, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, semua berdiri. Ya, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, sebelum masuk materi, masih ada yang ingat pembelajaran kemarin? Masih ya, terkait dengan coding dan kecerdasan artifisial, yaitu berpikir komputasional. Ya, bagaimana kita berpikir seperti komputer, ya, dalam memecahkan masalah. Kemudian ada 4 komponen kemarin kita pelajari. Masih ingat pertama kemarin dekomposisi, baru algoritma, kemudian pengenalan pola, kemudian ada abstraksi. Ya, nanti kita akan lanjutkan pembelajaran kita hari ini, yaitu konsep dasar kecerdasan artifisial. Ya, konsep dasar kecerdasan artifisial, bagaimana pengertiannya, definisi kecerdasan artifisial,
dengan menggunakan mesin cerdas atau non cerdas. Ya, nanti kita akan belajar apa itu mesin cerdas dan non cerdas. Ya. Nah, sebelum masuk di situ, ya kita harus mengetahui apa tujuan pembelajaran kita. Ya, jadi kita itu belajar bukan langsung membaca saja ya, tapi harus ada tujuannya. Jadi ada 3 tujuannya. Yang pertama, coba baca Lisa. Kecerdasan artifisial. Dan di itu anak semua harus tahu apa itu KA ya, untuk kecerdasan artifisial. Kedua, Ramadan, apa itu Ramadan? Coba baca. Mampu membandingkan kecerdasan mesin cerdas dan non cerdas. Ya, jadi kita nanti itu mau belajar mesin cerdas dan non cerdas. Kemudian yang ketiga, coba Ustaz. Peserta didik mampu Memberikan contoh penggunaan KA dan kehidupan sehari-hari. Jadi kita nanti bagaimana contohnya sebenarnya KA. Jadi pembelajaran ini sebenarnya anak sudah tahu, ya biasa kita praktekkan. Tapi sekarang itu ada nanti pembelajaran itu coding dan kecerdasan artifisial, ya akan seperti matematika, IPA, bahasa Indonesia. Jadi ada nanti pembelajaran khusus kita belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Halo, pernahkah kalian menggunakan Google Maps bersama orang tua kalian saat pergi jalan-jalan? Coba itu tadi ya, mesin cerdas. Kalian keren bukan? Bisa membantu perjalanan kita kemanapun yang diinginkan. Iya teman-teman, kalau kipas angin bisa tidak ya berhenti sendiri atau kita yang harus mematikannya? Ternyata tidak bisa ya. Sekarang coba bedakan ya, mana benda yang bisa jawab sendiri dan mana yang hanya bisa bekerja kalau kita suruh. Halo. Jadi pertama, apa itu kecerdasan artifisial? Coba kesali, apa itu? Kecerdasan artifisial adalah kemampuan mesin atau komputer untuk berpikir dan bicara seperti manusia. Mesin dengan kecerdasan artifisial bisa mengenal suara, melihat gambar, dan membuat keputusan dan belajar dari pengalaman. Nah, jadi kecerdasan artifisial itu sebuah mesin atau komputer, ya yang diciptakan. Siapa ciptakan? Itu manusia sendiri. Jadi ini KA itu ciptaan atau buatan manusia, ya manusia yang belajar. Oh seperti ini kita harus menciptakan seperti ini. Bagaimana tujuannya? Yaitu memudahkan kita nanti apakah kita belajar, kita ada masalah, ya kecerdasan artifisial ini berpikir seperti manusia, ya jadi ini nanti KA itu berpikir bagaimana seperti kita manusia, ya karena memang yang membuat ini adalah hasil buatan manusia. Nah ini ya yang kedua, mesin cerdas atau dan mesin non cerdas. Mesin cerdas atau AI. Coba baca ini tulisannya. Belajar dari pengalaman. Ya. Berarti Terhadap kondisi baru. kemudian Bisa mengambil keputusan sendiri. Jadi contohnya Google Maps, mobil tanpa supir, asisten suara pengenal wajah. atau pengenal wajah dan lain-lain banyak sebenarnya ini mesin cerdas yang sudah diciptakan. Dan saya rasa mungkin sudah ada yang biasa menggunakan ini. Jadi mesin cerdas itu dia belajar dari sebuah pengalaman. Kemudian ada adaptif terhadap kondisi baru. Jadi dia itu selalu memperbaharui. Jadi keadaan.
apa namanya perubahan, maka dia akan nanti terhadap kondisi baru. Kemudian bisa mengambil keputusan sendiri. Ya, jadi itu kalau kita masuk di Jugarmat, biasa masuk di Jugarmat, ya sebagai ya. Jadi ketika kita bupati misalnya di kantor puskesmas Tutalu, kita tinggal masukkan di situ puskesmas Tutalu, maka dia akan muncul. Ya, kita akan diperintah bagaimana caranya dari Topau sampai di puskesmas Tutalu. Ya, begitu sampai di jembatan masuk ke di Alu, nah dia akan menunjukkan bahwa kita harus belok kiri. Betul? Karena kalau kita belok kanan, ya kalau sekalunya petunjuknya mengatakan belok kiri, kalau kita belok kanan, dia akan menyuruh kita putar kanan. Ya, kalau kita tidak sesuai dengan petunjuknya. Ya, kemudian asisten suara. Ya, asisten suara pernah menggunakan ini. Contohnya, ada itu di HP, juga asisten namanya. Ya, bagaimana kita memasukkan suara seperti tadi bahwa KA itu dia membutuhkan suara atau perintah. Ya, jadi seperti ini contoh saya kasih. Ya, ada nanti itu di HP kalau kita belajar hanya di kita. Contoh seperti ini. Kalau saya perintah ini dia akan membuka sepertinya. Oke juga. Bantu saya membuka aplikasi Facebook. Nah, ketika kita memerintah tadi untuk buka Facebook, ya, dia akan naik seperti ini. Jadi kita perintah saja, dia akan naik seperti ini. Buka Facebook, buka sendiri loh. Jadi kita itu menggunakan namanya Google Assistant. Jadi kita rekam suara di HP ini. Kalau kita ini perintah ya mau membuka bisa memerintah. Ya seperti ini. Tapi harus ada jaringan ya seperti ini. Oke Google. Gambar ini. Di sini tuh ada aplikasi Google Assistant, bisa dibuka di YouTube bagaimana caranya. Ya, di situ nanti kita rekam suara, dan kita masuk di situ menggunakan suara kita, maka ini akan merekam seperti itu tadi. Begitu kita perintahkan, bantu saya buka Facebook, dia akan buka aplikasi Facebook. Bantu saya membuka WA, dia akan membuka WA. Apapun kita perintahkan, dia akan laksanakan. Ya, selama itu ada di sini. Ya, tapi kalau kita perintahkan misalnya bantu saya pergi mengambil air itu tidak bisa, ya, karena dia memang tidak ada di sini, ya, maka dia akan memberikan informasi yang lain seperti itu masih, ya, itu contohnya Google Assistant. Kemudian ada pengenal wajah, pasti biasa kita pakai ini pengenal wajah, biasa di HP pernah, ya. Kalau kita membuka HP seperti ini, ya, tidak bisa kita membuka, karena memang bukan wajahnya yang bisa yang terekam. Tapi kalau saya yang di sini, dia langsung terbuka. So, biasa kita pakai seperti ini. Biasa. Ya, biasa. Jadi itulah semua penggunaan KA. Ya. Jadi itu mesin cerdas, dia bisa bekerja sendiri. Ya. Kemudian mesin non cerdas. Coba kesalin. Hanya benar-benar sesuai instruksi. Ya. Dapat beradaptasi dengan manusia. Mesin cuci yang lain-lain. Ya. Jadi ya, mesin non cerdas itu dia menunggu instruksi dari manusia. Ya. Nanti dia bisa bekerja kalau dia menunggu instruksi dari kita. Misalnya kalkulator bisa tidak berfungsi sendiri itu diperintah 1+1 tidak bisa ya, harus dipencet ya. Itu namanya mesin non cerdas. Kemudian kipas angin ya, itu kipas angin kalau dinyalakan itu ya, dia tidak bisa berhenti kalau kita cuma berhenti,
tidak bisa. Dia buka koneksi terus, harus dipencet. Ya, itulah perbedaan dengan mesin non cerdas dan mesin cerdas. Ya, kemudian kita lanjut. Nah, ini cara kerja KA. Itu ada 3, yaitu masukkan, proses, kemudian output. Ya, pertama itu kita harus masukkan data. Apa yang kita inginkan kita masukkan. Kemudian dia akan berproses nanti. Jadi apa yang kita masukkan dia akan proses. Apa kita instruksikan, ya dia akan proses nanti. Kemudian yang terakhir dia akan memberikan output. Ya, semakin bagus kita memberikan arahan petunjuk, maka semakin bagus juga dia memberikan outputnya. Ya, jadi kita nanti akan perhatikan ini. Ada kita mau sedikit bagaimana kita menerapkan robot cerdas. Jadi saya butuh robot. Siapa kira-kira bisa? Ramadan. Coba di sini Ramadan. Di sini loh. Baik. Ya. Jadi ini nanti Ramadan saya akan perintahkan. Anggaplah ini Ramadan robot, ya, atau Google. Ya, saya kasih nanti itu perintah Ramadan berupa gambar. Dia yang akan mengkondisikan, ya. Ya, satu. Jadi nanti naik tadi. Ya, dapat semua. Nah, nanti saya perintahkan. Itu perintahnya seperti ini, teman-teman. Kamu cari yang mana termasuk untuk alat olahraga sambil membuat body. Ya, jadi nanti tunggu. Semua nanti naik di Ramadan. Jadi kalau alat masuk termasuk bola atau bola body itu pegang saya dengan kanan. Kalau bukan termasuk alat bola body pegang tangan kiri. Ya, begitu paham ya? Ya, paham. Jadi seperti inilah nanti cara kerja robot. Ya, jadi saya contohkan dulu. Anggaplah ini dia membaca data, ya. Saya kasih Ramadan begini. Kalau masuk, kalau pura-pura ini, ambil pakai tangan kanan, kasih Pak dulu. Coba bisa, kasih gambar bisa. Kasih lihat. Coba di sini bisa. Jangan bergerak kemana. Dia robot ini. Kasih begini di mukanya supaya nggak baca. Ya, nah, masuk. Ya, bagus Ramadan. Turun. Kasih gambar dulu. Turun. Coba kasih lihat gambarmu. Nah, Ramadan. Ya, bisa. Ya, kasih. Ya, anggap dia ini seperti robot Google kita masukkan. Pasca. Ya, bentar. Sampai. Ya, serah. Nah, kembali ke Indonesia. Jangan gambar. Coba itu sini bawa. Yang kamu. Nah, coba kasih lihat. Ya. Nah, terakhir dulu. Ya. Pegang. Ya, pintar. Ya, kembali ke tempatnya dulu. Ya, ini ke tempatnya. Jangan buat begitu. Jadi ini anggaplah ini sebagai Google, ya. Kita memberikan arahan tadi. Apa arahannya tadi? Untuk kita tahu sebenarnya ada
kayak alat olahraga bola voli. Jadi dia akan membaca apa itu alat olahraga bola voli. Saya tanya tadi kalau termasuk alat bola voli, maka pegang pakai tangan kanan. Kalau bukan, maka dia akan memegang tangan kiri. Coba lihat sebelum itu. Nah, coba perlihatkan gambarnya. Nah, coba lihat gambar pertamanya, Ramadan. Masih termasuk ini alat bola voli? Termasuk. Satu. Ya, harus kita tak bisa main. Kemudian perlihatkan lagi. Perlihatkan semua teman. Nah, next. Masuk. Kemudian bola voli masuk. Apalagi? Ya, oke. Bola voli masuk. Ya, jadi seperti itu mesin ini akan bekerja. Kalau saya perintahkan alat olahraga bola voli, dia akan ambil itu. Kenapa dia tidak mengambil ini? Menggunakan tangan kanan. Dia pakai tangan kiri. Karena dia tidak termasuk alat bola voli. Nah, coba contohnya. Ini masuk? Tidak. Ya. Kemudian kulkas? Tidak. Ini kipas? Tidak. Televisi? Tidak. Ini? Bergaris? Tidak. Ya. Nah, silakan dulu. Saya hapus dulu untuk Ramadan. Sama dulu. Untuk Ramadan. Kasih bersama ya Ramadan. Bersama. Jadi seperti itulah nanti cara kerja itu Pak. Apapun kita kasihkan, kasih masukan, apakah itu yang penting berupa instruksi, apakah kita masukkan gambar, instruksi ucapan ya, atau kita ketik, ya tes, dia akan membaca. Seperti itu tadi Ramadan mempraktekkan, saya suruh untuk mengambil alat-alat yang termasuk alat dalam permainan bola voli, maka dia yang ambil, oh ini. Dia pisahkan dari yang bukan termasuk alat bola voli. Jadi seperti itu Pak beroperasi ya. Apapun kita berikan informasi itu yang dia akan lakukan ya. Karena kapan dia tidak sesuai instruksi dia akan lain yang dia berikan kepada kita. Nah pada materi PJOK itu kita bisa integrasikan ini mesin cerdas dan non cerdas ya. Mudah-mudahan ini bagus. Coba Nurul, ini Nurul. Ini tidak ini. Coba. Ya. Menurut berdiri dan kita mau pakai aplikasi yaitu mendeteksi langkah para pelanggan yang berjalan ya. Coba di sini dulu. Jadi dia akan pegang HP kemudian berjalan dulu begini saja kembali lagi. Iya. Jangan cepat sekali berjalan santai saya. Ya putar kembali dulu kalau sampai di situ. Ya putar kembali ke tempat dulu. Ya, stop. Coba dulu. Ada yang tahu berapa langkahnya Nurul tadi? Tidak. Tidak, ya. Kita tidak tahu berapa langkahnya, berapa meter dia pergi, ya. Berapa meter tadi itu, berapa waktu yang dia gunakan, ya. Tapi karena dengan adanya kecerdasan artifisial, orang bisa membuat, kita bisa membuat bagaimana cara mengukur langkah, bagaimana cara menghitung waktu, ya. Jadi di sini itu dia melangkah, di sini
satu langkah ya, yang melangkah tadi itu terhitung sebanyak 41 di sini ya. Kemudian ada waktunya, coba dilihat. Ini waktunya, ini syaratnya. Ya. Jadi ini aplikasi. Ya, biasa dia orang kalau ada itu, kalau orang apa namanya? Sementara jogging kalau sore itu biasa itu ada jam selalu yang pencet-pencet begini. Ya, itu ada di situ ada aplikasi yang connect dengan HP-nya. Di situ dia bisa mengukur langkahnya. Oh, tadi saya melangkah sekian banyak. Ya, waktu yang saya pakai mulai dari toko sampai Alun misalnya baru bolak-balik itu 1 jam. Itu akan muncul semua di HP-nya dengan menggunakan aplikasi. Ya, dia tahu barang ternyata jaraknya yang saya tempuh tadi dari toko misalnya ke Alun itu 2 kilo. Ya, itu semua akan muncul. Ya, jadi itu jam apa orang jogging bukan jam biasa seperti itu ya. Tapi dia itu mendeteksi, dia mau tahu berapa jarak yang dia tempuh, ya, berapa langkahnya ke sana, berapa waktu yang digunakan. Ya itu yang biasa itu kalau orang jogging. Ya, karena dulu kita kalau mau mengukur itu hanya pakai stopwatch, begitu dipencet, ya. Kapan kau tidak pencet kembali dia akan tidak berhenti. Ya, seperti itu cerdas tadi itu sama kipas. Kalau kita itu kipas sudah menyala, biar mau berhenti tidak akan berhenti. Sama dengan stopwatch. Ya, ketika kita mengukur sultan menurut jalan, kita kita kasih menyala stopwatchnya itu tidak akan berhenti. Ya, nanti kita yang hentikan baru dia bisa berhenti. Beda dengan kalau kita menggunakan aplikasi tadi. Begitu dia selesai tempat duduknya, dia sudah langsung memberikan responnya atas apa yang kita lakukan. Seperti itu. Dan sekarang itu semua sudah canggih. Karena kenapa? Karena ada KA. Nah, inilah nantinya ya program pemerintah itu ini KA nanti akan masuk dalam mata pelajaran ya. Dia ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ya, jadi sebelum kita akhiri, ya saya harap ada yang bisa memberikan kesimpulan materi kita pada pagi hari ini. Nah, di situ. Coba Ramadan, kesimpulannya. Itu di atas. Kecerdasan artifisial adalah kecerdasan buatan agar Bisa dan belajar. Bisa. Selanjutnya. Cerdas. mesin cerdas bisa mengambil keputusan sendiri dan mesin yang cerdas mengikuti perintah. Ya. Cerdas. Kemudian yang ketiga, cerdas. Kecerdasan artifisial sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi kecerdasan artifisial itu ya sangat membantu kita. Ya, utama. Jadi cukup saja pertemuan kita hari ini. Sebelum kita akhiri, coba siapa bisa memimpin kita doa? Bisa? Ya. Bisa. Bisa beraksan membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Walasri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Ya, jadi kita akhiri pertemuan ini. Jadi nanti selanjutnya itu kita lagi bertemu di pertemuan selanjutnya itu ada manfaat dan dampak kecerdasan artifisial. Jadi coba kalau semangat baru kita. Tepuk semangat. Dan. Ding ding ding. Dum dum dum.
Nah,